Memang sebagian wanita itu disebutkan di dalam Al-Quran secara tegas, namanya dinyatakan. Misalnya Maryam binti Imran, bahkan ada surah Maryam sekalipun kan. Tapi Asiyah binti Muzahim yang merupakan wanita termulia juga di zamannya, istrinya Fir'aun, itu Allah nggak sebut namanya. Allah hanya menyatakan imro'atu Fir'aun, wanita Fir'aun gitu. Ya, Allah tidak sebutkan namanya. Nah, orang-orang yang itu kan mereka yang hidup sebelum Nabi ya. Orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi tidak ada yang disebut dalam Al-Quran kecuali satu, Nabi Muhammad SAW, kedua Zaid bin Harith. Jadi Zaid bin Harith ini anak angkat Nabi. Yang itu pun dalam kasus dia dinikahkan oleh Nabi dengan seorang wanita. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa mantan istri anak angkatmu adalah bukan anakmu, jadi engkau bisa nikah dengannya. Itu dalam menjawab sebuah masalah sosial pada waktu itu. Nama Zaid disebutkan dalam Al-Quran. Okay. Satu lagi yang disebutkan adalah siapa? Adalah Abu Lahab. Ya kan? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi memang bukan tidak banyak, Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyebutkan siapapun dalam Al-Quran kecuali itu ya. Para sahabat Nabi yang agung-agung, Imam Ali tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat yang lain, misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya punya tokoh-tokoh yang luar biasa agungnya, bahkan dianggap melebihi Imam Ali alaihissalam, seperti misalnya Khalifah pertama, Khalifah kedua, itu tidak satu pun ada ayat yang menyebutkan tentangnya gitu. Nah jadi kalau Sayyidah Fatimah alaihissalam, Sayyidah Khadijah alaihissalam tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadithun sahih. Kenapa kita cukup daripada hadithun sahih saja? Sebab hadithun sahih ini adalah kata-kata Rasul yang terbukti benar. Kalau sudah kata-kata Nabi terbukti benar, maka itu adalah sebuah kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi memang Nabi itu kalau ngomong bukan berdasarkan nafsunya, ya kan? Nah, ketika Nabi menyebutkan tentang Siti Khadijah, bahwa Siti Khadijah terpilih sebagai wanita terbaik zamannya, Sayyidah Fatimah terpilih sebagai wanita terbaik alam semesta, itu hadis sahih yang kedudukannya sama seperti ayat Al-Quran, gitu kira-kira. Nah, sehingga kita wajib mengamalkannya, wajib kita menjalankannya. Kan itu adalah perintah Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kepada kita, wajib kalian mencintai Sayyidah Fatimah alaihissalam ya. Secara umum Al-Quran menyebutkan tentang kecintaan kepada keluarga Nabi ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan hai Muhammad, aku tidak minta upah apapun kecuali manusia ini cinta kepada keluarga Nabi SAW. Nah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis-hadisun sahih itu banyak sekali sabda-sabda Nabi yang mewajibkan kita cinta kepada ahlul baitnya, termasuk di dalamnya adalah Sayyidah Fatimah alaihissalam. Sampai ada sebuah hadis Nabi yang luar biasa, yang saya pikir pemirsa juga harus benar-benar hayati hadis ini, dan ini merupakan sebuah janji keselamatan kita dunia akhirat, di mana Nabi bersabda, "Man mata ala hubbi ali Muhammad mata taiban." Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Muhammad, maka matinya sudah dihitung bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini merupakan sebuah bisyarah ya, sebuah kabar gembira dari para nabi kepada kita tentang betapa agungnya balasan Allah kepada orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW.